Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tarisa Utami Fazrian dengan NIM 221340047 dari jurusan Bimbingan Konseling Islam semester 5 kelas B. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Teknik Produksi Film, yaitu membuat learning journal atau laporan pembelajaran. Pertemuan ke-9 yaitu pada hari Rabu tanggal 13 November 2024. Mata kuliah ini sesuai jadwal dimulai dari jam 15.30 sampai 18.00 yang menempuh 3 SKS. Bapak dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Adi Kusuma SIKOM MSI masuk ke dalam kelas sekitar jam 4. Pertemuan ke-9 ini dengan melanjutkan presentasi yaitu kelompok 7, kelompok terakhir, yang menjelaskan mengenai langkah-langkah dalam pembuatan film. Materi pertama yaitu Departemen Sinematografi. Sinematografi terdiri dari dua suku kata, yaitu sinema dan grafi yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu kinema yang berarti gerakan, dan grapo yang berarti menulis. Jadi, sinematografi bisa diartikan menulis dengan gambar yang bergerak. Menurut Kamus Ilmiah Serapan Bahasa Indonesia, sinematografi diartikan sebagai ilmu dan teknik pembuatan film atau ilmu teknik dan seni pengambilan gambar film dengan sinematograf. Sinematograf itu sendiri berarti kamera untuk pengambilan gambar atau syuting dan alat yang digunakan untuk memproyeksikan gambar-gambar film. Seorang sinematografer adalah orang yang bertanggung jawab baik secara teknis maupun non-teknis dalam semua aspek visual dalam film. Sinematografer harus mendukung visi dari sutradara dan skenario karena bagaimanapun yang akan disampaikan kepada penonton adalah semua informasi dalam bentuk visual yang sesuai dengan visi sutradara dan visi skenario, walaupun dalam beberapa kasus sutradara bisa mengubah jalan cerita dalam skenario demi keindahan bercerita dari sutradara. Secara umum, sinematografi dapat dibagi atas dua unsur, yaitu unsur utama, dan unsur utama ini meliputi visual gerak, audio, dan jalan cerita. Dan ada unsur penunjang. Unsur penunjang ini dalam sinematografi meliputi setting, properti, dan efek. Selanjutnya adalah Departemen Artistik. Departemen atau tata artistik merupakan salah satu elemen terpenting dalam setiap produksi karya, baik dalam pembuatan sebuah film, program televisi, maupun teater panggung. Tata artistik terdiri dari kostum, make up, properti, dan juga setting yang dielaborasi sedemikian rupa sehingga membentuk visualisasi dari sebuah naskah. Semua bagian yang ada di dalam tata artistik menjadikan sebuah film atau suatu pertunjukan mempunyai suasana. Suasana itu sendiri dapat dibangun dengan setting ruang dan setting waktu. Setting ruang adalah di mana penataan artistik dapat menunjukkan sebuah tempat atau lokasi cerita itu berada, sedangkan setting waktu adalah di mana penataan artistik dapat menunjukkan kapan cerita itu ada, dengan kata lain bisa di masa lalu, masa sekarang, bahkan di masa depan. Departemen artistik dalam produksi film yaitu merancang, mendesain, menciptakan dari sebuah naskah atau skenario yang sudah diciptakan sampai menjadi suatu agenda yang membentuk suatu kesatuan yang indah dan enak untuk dilihat dan dinikmati. Tata artistik sangat penting di dunia perfilman karena meninggalkan kesan tersendiri pada sebuah film. Keberhasilan dalam pembuatan film juga merupakan salah satu bantuan dari sebuah peran tata artistik. Di dalam produksi film, memuat beberapa aspek yang mendukung, salah satunya yaitu peran seorang penata artistik yang profesional di bidangnya. Kemudian adalah langkah-langkah pembuatan film. Yang pertama adalah praproduksi.
Praproduksi adalah tahap perencanaan dan persiapan dalam proses pembuatan film atau proyek media sebelum dimulainya syuting atau produksi utama. Pada tahap ini, berbagai aspek kreatif, teknis, dan logistik dari produksi direncanakan secara rinci. Praproduksi bertujuan untuk memastikan semua elemen produksi siap agar proses utama berjalan lancar dan hasil akhir sesuai dengan visi yang diinginkan. Produksi meliputi analisis ide cerita, menyiapkan naskah skenario, menyusun jadwal dan budgeting, hunting lokasi, menyiapkan kostum dan properti, kemudian menyiapkan peralatan. Selanjutnya adalah produksi. Produksi dalam film adalah proses pembuatan sebuah film dari awal hingga akhir. Tahap utama di mana semua adegan dalam film diambil gambarnya. Beberapa faktor penting harus diperhatikan dalam tahap produksi meliputi manajemen lapangan, kegiatan syuting, visual effect, tata setting, tata suara, tata cahaya, tata kostum, dan tata rias. Kemudian yang terakhir adalah tahap pasca produksi yang meliputi proses editing dan review hasil editing. Di dalam kelompok 7 ini mengambil resensi dari film Laura. Cerita itu terinspirasi dari kisah nyata yang dialami mendiang selebgram Laura Anna yang meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 2021 setelah berjuang meminta keadilan atas kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan mantannya yaitu Gaga Muhammad. Kecelakaan yang melumpuhkan Laura terjadi ketika Gaga Muhammad dan dirinya terlibat kecelakaan pada tahun 2019. Keduanya saat itu baru pulang minum minuman keras di Blok M. Karena di bawah pengaruh alkohol, Gaga tidak berkonsentrasi saat berkendara dan mengalami kecelakaan di jalan tol Jagorawi hingga mobil terbalik. Kaitannya film Laura dengan bimbingan konseling. Yang pertama, mengatasi trauma. Yang kedua, meningkatkan motivasi. Yang ketiga, membangun resiliensi. Dan yang keempat, meningkatkan kesadaran diri. Film dokumenter Laura 2024 bukan hanya sekedar tontonan menghibur, tetapi juga menjadi sumber inspirasi dan pembelajaran. Nilai-nilai yang terkandung dalam film ini sangat relevan dengan tujuan bimbingan konseling, yaitu membantu individu mencapai kesejahteraan dan potensi yang optimal. Sebagai calon konselor, bisa memanfaatkan dokumenter ini untuk memahami bagaimana pendekatan empati, dukungan sosial, dan teknik pemulihan trauma diterapkan dalam kehidupan nyata, serta bagaimana membantu klien menemukan kekuatan dan inspirasi dalam menghadapi kondisi yang sulit. Mungkin cukup sekian learning journal pada pertemuan ke-9 dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.